Assalamualaikum teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD AC tips medis. Oke teman-teman, di session kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman tentang berat badan teman-teman ya. Bang, gimana sih cara menaikkan berat badan? Saya itu makan sudah banyak ya teman-teman ya, tapi kenapa berat badan saya itu malah turun bukannya naik gitu teman-teman ya. Oke, di session kali ini kita bahas ya kenapa, apa dan penyebabnya dan gimana cara menanganinya gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung GERD AC tips itu kalau misalkan kaliannya paham, kalau misalnya kaliannya mengerti, kalian itu tidak akan berpikiran ke hal-hal negatif gitu teman-teman ya. Minimal gitu teman-temannya, minimal kalian itu bisa menanganinya dan minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian. Kenapa berat badan kalian itu nggak naik-naik, kenapa berat badan itu kalian marah turun walaupun sudah makan banyak gitu teman-teman ya. Oke. Buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD AC tips medis, alangkah lebih baiknya teman-teman itu silahkan cek profil saya ya terlebih dahulu teman-temannya. Di situ sudah banyak sekali teman-temannya saya itu membahas seputaran gangguan asam lambung GERD AC tips medis, dari sensasinya ya teman-temannya, dari macam-macam sensasinya, beragam macam sensasi, terus juga cara menanganinya gimana teman-teman ya. Semua sudah saya share di akun Facebook saya ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu ya, agar kalian itu lebih paham, lebih mengerti. Kalau misalkan kaliannya mengerti, kalau misalkan kaliannya paham, kalian akan lebih mudah menanganinya teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung GERD AC tips itu hanya butuh pemahaman gitu teman-teman ya. Oke, pertanyaannya tadi mana, saya lihat komentarnya. Assalamualaikum Bang Adim, saya minta resep menu makan yang bisa membuat naik berat badan. Cemilannya juga makin hari makin turun aja BB-nya. Nah teman-teman ya, jadi sepengalaman saya teman-teman ya, meskipun kita sudah makan banyak ya, kalau misalkan teman-teman itu makannya sudah bisa, porsinya bisa sudah banyak, juga sudah bisa sering ngemil gitu teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang masih pilih-pilih cemilan, teman-temannya mau makan pantrangan cemilan gitu teman-temannya, intinya yang penting tidak pedas ya teman-temannya, tidak asamnya berlebih, terus tidak mengandung santan berlebihan gitu teman-temannya. Untuk cemilan ya, cemilan sebenarnya bebas teman-temannya, kalian silahkan saja riset sendiri teman-temannya, mana yang bisa membuat kalian nyaman dan mana yang tidak membuat kalian nyaman gitu teman-temannya. Jadi caranya sedikit-sedikit dulu cara makannya teman-temannya. Kalau misalkan ada sensasi ya tinggalin, jangan dilanjut lagi gitu teman-temannya. Kalau misalkan mau coba lagi boleh juga, misalkan kayak gini teman-temannya, hari ini teman-teman itu makan pantrangan, nah besoknya kalau misalkan sekarang ada sensasi, besoknya jeda ya, lalu besoknya coba lagi gitu teman-temannya. Kalau misalkan besoknya ada sensasi lagi, nah itu dijeda lagi gitu teman-teman, 2-3 hari lalu makan lagi. Kalau misalkan 3 kali kalian mencoba terus masih ada sensasi, berarti itu tidak cocok gitu teman-teman ya gitu. Kalau misalkan 2 kali 3 kali mencoba itu nyaman teman-teman ya lanjut gitu teman-teman. Pengalaman saya seperti itu. Dan untuk makanan ataupun cemilan ya teman-teman, cemilan sela-sela jam makan gitu teman-teman, untuk saya pribadi itu biasanya Malkis ya, Malkis Roma ya, yang tabur gula yang merah ataupun yang abon, kalau saya bebas teman-teman ya. Terus juga Malkis sari gandum tanpa krim gitu teman-teman, itu boleh teman-temannya. Kalian coba saja, yang lain juga kalian boleh coba teman-temannya. Kalian riset sendiri saja mana yang cocok, mana yang tidak gitu teman-temannya. Dan untuk saya juga di awal-awal seperti itu teman-temannya, ya kalau misalkan sehari 2 hari nggak cocok ya, terus jeda gitu teman-teman, terus konsumsi lagi dan ada sensasi lagi ya jeda lagi gitu teman-teman. Kalau misalkan 2 hari kita jeda, terus makan berikutnya itu ada sensasi, terus makan berikutnya nggak ada sensasi, berarti itu cocok gitu teman-teman ya. Terus kalau misalkan teman-teman itu sudah makannya sudah banyak ya, cemilan sudah banyak juga, Bang saya itu sudah sering nyemil, sudah sering makan, porsi makan sudah banyak, terus yang bervitamin juga banyak, yang bergizi juga banyak ya, seperti ikan-ikanan, air tawar, terus daging ayam, kalian itu sudah bisa konsumsi. Terus juga yang pokoknya yang sudah banyak lah ya, intinya teman-temannya kalian sudah banyak konsumsi makanan, tetapi kenapa berat badan kalian itu tidak naik-naik dan malah stuck ataupun malah turun gitu teman-teman. Penyebab yang lama dulu, yang pertama itu mungkin saja di medisnya teman-teman, mungkin saja medis teman-teman itu belum membaik 100%, mungkin di ambang 75% ataupun 85% gitu teman-teman. Terus juga keduanya ada penyebab dari efek stres teman-teman ya. Kalau teman-teman itu makannya sudah banyak ya,
terus pencernaannya sudah membaik, misalkan pencernaannya itu sudah tidak ada sensasi lagi ya. Kalau misalkan teman-teman itu sudah tidak merasakan sensasi lagi di bagian perutnya ya, di bagian dadanya ya, tidak panas gitu teman-teman, dadanya itu tidak panas lagi, perutnya sudah nyaman intinya, terus makan sudah banyak, tetapi kenapa berat badannya nggak naik-naik. Nah, faktor kedua itu adalah efek stres teman-teman ya. Bang, kenapa sih saya itu selalu dibilang stres? Abang itu selalu meteg ya, mengatakan kalian itu stres. Kalau misalkan dikatakan stres, itu stresnya memang tidak tersadari teman-teman ya. Stresnya itu tidak kalian sadari. Sebenarnya kalian itu stres ya. Stresnya dari mana sih bang? Coba ya teman-teman ya, kalian itu selalu memperhatikan fisik ya, teman-teman selalu memperhatikan fisik, berat badan turun jadi pikiran gitu teman-teman ya. Terus mau keluar nggak nyaman, banyak mikir gitu teman-teman, itu tanpa kalian sadari itu juga menjadi stres tersendiri buat teman-teman gitu teman-teman. Pengalaman saya juga seperti itu. Lalu gimana bang cara menangani stresnya? Untuk saya pribadi menangani stresnya itu sederhana teman-teman ya, belajar cuek, belajar masa bodoh gitu teman-teman. Bahasa bodoh tentang apa bang? Untuk saya pribadi masa bodohnya itu tentang sensasi teman-teman. Yang pertama itu tentang sensasi ya, yang pertama tentang sensasi, yang kedua tentang pemikiran negatif. Apapun yang kita pikirkan ya dengan berlebihan itu sebenarnya tidak akan terjadi teman-teman. Kalau misalkan ini pengalaman saya, kalau misalkan ada sensasi di bagian dada, saya tuh selalu berpikir saya itu kena serangan jantung, saya itu kena liver, saya itu kena paru-paru, saya itu kena apa yang ada di sini tuh, itu yang membuat saya makin takut gitu teman-temannya. Itu tanpa kalian sadari pemikiran-pemikiran seperti itu menjadi stres tersendiri untuk teman-teman gitu teman-temannya. Pengalaman saya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan itu terus kita pikirkan ya tanpa disadari, itu menjadi stres karena itu hal-hal yang menakutkan gitu teman-teman ya. Karena kalau misalkan teman-teman itu ada sensasi misalkan di bagian perut nih ya, ini kenapa nih di bagian perut bawah sakit, perih ya teman-teman ya, itu sebenarnya pergerakan gas teman-teman. Pengalaman saya pergerakan gas. Kenapa saya bilang pergerakan gas? Karena saya tangani dengan dikompres air hangat, terus minum air hangat, itu keluar teman-teman. Keluarnya dari apa? Keluarnya biasanya dari buang angin teman-teman. Pengalaman saya seperti itu, dan biasanya berpindah-pindah teman-teman, kadang di bagian kiri, kadang di bagian kanan, terus juga kadang ke bagian atas teman-teman. Itu pergerakan gas. Kalau misalkan di bagian kiri ya teman-teman, menusuk sampai ke punggung, tulang belakang gitu teman-teman, dari rusuk terus nembus ke bagian belakang. Untuk di bagian belakangnya ini teman-teman ada penegangan otot sebenarnya, terus terasa panas juga. Itu sebenarnya penegangan otot. Penegangan ototnya dari mana? Penegangan ototnya itu dari gas yang berlebihan di bagian lambung ya teman-teman. Terus juga ada penegangan otot dari efek stres kalian teman-teman ya. Itu pengalaman saya, karena saya sampaikan seperti ini karena saya menanganinya, mengelola stresnya. Akhirnya kalau misalkan kita stresnya itu terkendali, terkelola, terkontrol gitu teman-teman, pemikiran negatifnya teralihkan, itu tanpa saya sadari teman-teman, pengalaman saya, tanpa saya sadari sensasi-sensasi seperti itu hilang teman-teman ya. Karena untuk semua sensasi dari gangguan asam lambung itu memang banyak teman-teman, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, itu semua dampaknya sebenarnya teman-teman, bukan suatu hal yang bahaya ya teman-teman. Kalau misalkan ini pengalaman saya teman-teman ya, di bagian kaki teman-teman, saya sering mengalami kaki itu kram ya teman-teman, nggak bisa digerakkan, bahkan untuk jalan aja berat teman-teman ya. Terus juga di bagian lutut teman-teman ya, di bagian lutut itu lemas ya, lemas, tidak ada tenaga teman-teman. Nah, waktu itu karena mungkin saya belum memahaminya ya teman-teman, terus juga tidak tahu apa penyebabnya gitu teman-teman, tidak tahu apa penyebabnya dan tidak tahu cara menanganinya gimana. Akhirnya waktu itu saya itu pikirannya terpling kemana-mana teman-teman ya, jangan-jangan saya itu mau stroke gitu teman-teman, lumpuh gitu teman-teman, jangan-jangan ada pengeroposan tulang gitu teman-teman. Saya berpikirnya seperti itu, dan tanpa saya sadari teman-teman, pemikiran-pemikiran seperti itu bisa membuat kita itu semakin cemas, semakin was-was, dan semakin stres teman-temannya. Karena kita itu berpikirnya ini jangan-jangan ini tanda-tanda bahwa ini saya itu sudah mendekati kematian gitu teman-teman. Jangan-jangan ini tandanya penyakit yang berbahaya, nanti kalau misalkan dibiarkan itu saya akan mati gitu teman-teman. Itu pemikiran saya seperti itu dulu teman-teman ya. Dan sebenarnya kalau misalkan teman-teman itu mau mau berpikir wajar gitu teman-temannya, apa penyebabnya nih, misalkan teman-teman itu mengalami kakinya itu lututnya lemas gitu teman-teman,
kalau pengalaman saya teman-temannya karena kurangnya asupan nutrisi dan gizi gitu teman-temannya. Yang itu yang pertama ya, dari mineralnya ya, dari vitaminnya, dari gizi itu kita kurang teman-teman. Kenapa Bang bisa kurang? Padahal kita itu makannya sudah banyak, misalkan kalau misalkan teman-teman itu makannya sudah banyak gitu. Karena pencernaan kalian itu terganggu teman-teman ya. Jadi pencernaan kalian itu tidak bisa menyerap kebaikan dari makanan teman-temannya, dari gizinya tidak terserap sempurna ya, dari nutrisinya tidak terserap sempurna, dari mineralnya. Jadi untuk kebutuhan untuk organ tubuh kita itu tidak terpenuhi sepenuhnya gitu teman-teman. Itu yang pertama. Mungkin juga yang kedua, kalau misalkan kalian itu kan masih banyak mantang gitu teman-teman ya, takut makan makanan yang ikan-ikanan takut ya, terus makan daging ayam juga takut ya. Itu pengalaman saya seperti itu ya, di awal-awal itu saya tuh banyak mantang teman-temannya, dari ikan nggak makan ya teman-temannya. Nah itu sebenarnya itu bisa memperhambat pemulihannya. Kenapa bisa memperhambat pemulihannya? Karena tubuh kita itu sedang terganggu teman-temannya. Yang namanya sedang terganggu itu butuh banyak nutrisi ya, butuh banyak vitamin, butuh banyak gizi. Jadi kalau misalkan itu kurang, jadi persembuhannya terhambat, malah yang ada ya, energi yang ada di dalam tubuh kita itu terserap habis oleh stresnya ya, terserap habis oleh sel tubuh kita yang sedang memperbaiki gitu teman-teman. Jadi penanganannya gimana ya, perbanyak makannya teman-temannya, perbanyak makannya yang bervitamin, yang bergizi, walaupun dengan keterbatasan gitu teman-teman. Terus mungkin yang ketiganya itu biasanya kitanya itu jarang gerak teman-temannya. Sepengalaman saya itu waktu terkena gangguan asam lambung asam tipsmatis itu setiap harinya rebahan ya teman-temannya, tiduran gitu teman-teman, dengan durasi yang lama ya, berbulan-bulan bahkan hampir bertahun-tahun gitu teman-temannya. Saya itu seringnya rebahan, tiduran gitu teman-temannya, dan itu bisa menjadi anggota tubuh kita itu lemes teman-temannya ya, karena jarangnya gerak. Karena kalau misalkan kita jarang gerak, jadi aliran darah kita, aliran oksigen kita itu kurang lancar gitu teman-teman. Dan itu biasanya kalau misalkan teman-teman itu memeriksakan diri ke dokter, biasanya didiagnosanya ada penyumbatan ataupun pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah gitu teman-teman ya. Biasanya seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman itu didiagnosa seperti itu, jangan panik teman-teman ya. Tangani saja teman-teman ya, dengan sering minum air hangat pelan-pelan, cukupi vitaminnya, cukupi minum makanan yang bergizinya gitu teman-teman. Terus juga sering gerak saja teman-teman ya. Coba berjemur di pagi hari, berjemur ya, minimal untuk berjemur itu 15 menit ya, ataupun semampunya. Kalau misalkan teman-teman itu belum sanggup berjemur 15 menit, coba semampunya saja teman-teman. Intinya kalian ada pergerakan terus ada berjemurnya gitu teman-teman. Terus juga usahakan jalan-jalan teman-teman ya, walaupun hanya dengan di pelataran rumah gitu teman-teman. Saya juga di awal-awal seperti itu teman-teman, latihan terus seperti itu. Kalau misalkan kalian sudah terbiasa latihannya, nanti kalian akan ada rasa rindu teman-teman, ada rasa rindu ingin jalan-jalan lebih jauh lagi. Biasanya seperti itu teman-teman. Nanti mental kalian itu perlahan-perlahan itu akan tumbuh teman-teman. Terus juga kalau misalkan ini jadi kemana-mana. Terus untuk berat badan ya, kembali lagi ke pembahasan berat badan. Untuk teman-teman yang berat badannya itu sulit naik, perbanyak makannya, kelola stresnya teman-teman. Yang utamanya itu sebenarnya stres ya teman-teman. Untuk stres itu benar-benar bisa menguras energi kita dengan cepat. Kalau misalkan kita makan banyak tetapi energinya terus dikuras oleh stresnya gitu teman-teman, akhirnya jadi makanan yang kita konsumsi itu, istilah bahasa Sundanya itu nggak jadi daging gitu teman-teman, jadinya terkuras oleh stresnya gitu teman-teman. Jadi ya alhasil berat badan kalian itu nggak naik-naik teman-teman, malah turun gitu. Nah, untuk makanan-makanan apa saja yang bisa membantu menaikkan berat badan? Kalau untuk saya pribadi teman-temannya, saya itu makan lauknya itu daging ayam ya teman-temannya. Saya sering upload ya teman-temannya untuk makanannya, lauk saya di teman-temannya, lauk makan saya ya, itu sering upload ikan ayam ataupun daging ayam. Terus ikan-ikanan air tawar ya, bukan ikan-ikanan sih teman-teman, ikan air tawar gitu teman-teman. Ikan air tawar itu bebas teman-temannya, kalian mau konsumsi ikan jair, pokoknya bebas ya teman-teman, ikan lele, ikan gabus, pokoknya bebas ya. Tetapi untuk udang biasanya cocok-cocokan, tetapi alhamdulillah saya cocok ya. Tapi harus dilatih ya, dilatih itu gimana caranya, dikit-dikit aja makannya dulu gitu teman-teman. Kalau misalkan ada sensasi, besoknya jeda lagi ya, terus besoknya baru konsumsi lagi. Kalau misalkan ada sensasi lagi, jeda lagi gitu.
Terus kalau misalkan besoknya coba lagi gitu teman-temannya. Kalau misalkan masih ada sensasi, tunda dulu gitu, jangan dimakan lagi gitu teman-temannya. Biar riset sendirilah 3 atau 4 kali gitu teman-temannya. Kalau misalkan ada sensasi terus berarti belum cocok gitu ya. Itu yang saya lakukan teman-temannya. Jadi jangan makan itu mentang-mentang kata saya boleh nih makan ini langsung makan banyak gitu. Jangan teman-temannya, nanti pencernaan kalian itu bisa shock ya, shock itu kaget gitu teman-teman. Nanti pencernaan kalian itu kaget. Kalau misalkan pencernaannya kaget, terus kaliannya nggak bisa menerima ya, mentalnya nggak bisa menerima karena mentalnya itu masih down teman-teman ya. Nanti kalian akan berpikirnya kemana-mana gitu. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Ketika ada sensasi ya, terus pikirannya belum bisa terkontrol, akhirnya nanti kalian bisa berpikir ke hal-hal negatif lainnya gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jadi ini udah mau maghrib teman-teman. Udah mau maghrib, jadi untuk pembahasan cara menaikkan berat badan dan macam-macam ya, macam-macam intinya banyak ya. Cara menaikkan berat badan itu kelola stresnya ya, perbanyak makannya, minumnya air hangat minimal 8 gelas dalam sehari gitu teman-teman ya. Itu saja teman-teman ya, sebenarnya simple. Yang utamanya tentang stres saja teman-teman. Stresnya dikendalikan dengan kegiatan ataupun aktivitas yang membuat kalian senang, yang membuat kalian bahagia. Lakukan saja teman-teman ya, jangan banyak mikir. Kalau mau jalan-jalan, kata Bang Adim nih, bagus nih buat jalan-jalan itu bagus buat membantu pemulihan. Lakukan saja jalan-jalannya teman-teman, jangan banyak mikir. Kalau misalkan Bang saya masih sering lemes, ya di pelataran rumah saja teman-teman ya, jangan jauh-jauh dulu gitu ya, bolak-balik saja. Saya juga dulu kayak gitu teman-teman ya, bolak-balik di pelataran rumah ya, lama kelamaan terus mentalnya makin tumbuh, akhirnya saya bisa jauh gitu teman-teman, bisa sepedaan, bisa kemana-mana, dan akhirnya lupa tentang sensasi, lupa tentang penyakit yang akhirnya sembuh gitu teman-teman. Karena untuk gangguan asam lambung itu sembuhnya hanya dengan dilupakan gitu teman-teman. Lupakan tentang sensasi, belajar cuek, belajar masa bodoh. Toh ini hanya gangguan asam lambung GERD asetispsatis dan bukan gangguan yang berbahaya, dan karena bisa sembuh ya. Jangan, karena yang membuat kalian terasa berbahaya itu karena pikiran kalian aja yang kemana-mana mikirnya gitu teman-teman, terlalu jauh mikirnya. Kalau misalkan teman-teman itu sudah didiagnosa oleh dokter, bapak ibu hanya terkena gangguan asam lambung ataupun GERD, sudah ya, jangan banyak mikir, waduh jantung, waduh paru, waduh usus saya bocor, jangan ya. Karena itu yang sering saya pikirkan dulu teman-temannya, tapi nyatanya nggak kejadian teman-temannya, karena itu cuma permainan pikiran kita saja itu teman-temannya. Oke, saya akhiri teman-temannya videonya, tetapi sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman, semoga teman-teman itu cepat kembali lagi keadaannya ya, cepat sehat, dan jangan lupa juga doakan saya teman-temannya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD asetispsatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.